mindset saya itu saya sudah tidak mau bekerja ikut orang. Tapi aku jualan, ngejualno bahasanya itu maklar, broker, gak apa-apa. Jadi gini, enggak tahu ya. Kata orang itu, kata bosnya istri saya itu pernah gini. Kalau Tuhan sudah bekerja, kamu pe pola apa wae lho, dadi duit. Modal itu mental Pak Bintang. Yang penting kena desain gitu aja. Yang penting kita mental iki aku pede, bagaimana saya bisa membawa diri dan tidak berbohong. Wis selesai. Ada nggak orang yang benar-benar berperan, sangat berperan dalam hidupnya Pak Robi? Ada. Ada. Ini mau nangis loh. Bapak mertua saya, dia mensupport saya betul. Tapi saya tidak bisa lama sama beliau. Halo, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Wah, ini boleh dikata sahabat saya ini, Pak Robi. Jadi Pak Robi ini pengusaha sangkar burung, tapi sangkar burungnya nggak kaleng-kaleng. Jadi sampai diekspor sampai Uzbekistan dan Belanda. Nah, beliau ini juga punya usaha lain, pet shop dan tahu bakso. Halo, Pak Robi. Halo Pak Bintang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, boleh diceritakan Pak Ya. perjalanan karirnya dari Bapak kecil sampai saat ini? Ya, boleh diceritakan misal kehidupannya masa kecilnya dari SD, SMP, SMA. Ya biasa seperti anak-anak pada umumnya Pak Bintang. Kita suka bermain ya ke sungai kalau zaman era 80-an kan. Ya. Ya mainannya kita kan apa ya? Ya mainan beda dengan sekarang. Pada gadget kalau kita di alam kayak gitu aja, mau cari ikan kayak gitu-gitu aja. Berarti sudah sedikit ketahuan nih umurnya berapa nih kira-kira? Iya, tapi ya saya tetap kelihatan muda loh. Usianya berapa, Pak? Kalau secara usia yang real saya 49, tapi kalau yang nggak real saya 30-an. Ada yang nggak real ya? Iya. Kita harus tetap younger terus, harus muda terus. Biar kita semangat, Pak. Oke. Gitu. Asli wong Semarang, Pak? Bukan, saya bukan. kelahirannya Jawa Timur. Oh, asli Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Berarti masa kecil SD itu masih di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di mana itu, Pak? Saya di Surabaya. Surabaya. Iya, SD saya di Surabaya. Dipindah-pindah saya sama bapak saya. Oh. Gitu. Habis itu ke Madiun. Ditaruh di tempat Eyang gitu. Terus terakhir sampai lulus SMP saya ikut kakak ke Jepara. Gitu. SMP ikut kakak ke Jepara. Lulus SMP. Lulus SMP. Jadi SMA saya ikut ke Jepara. Bantu kakak. Kebetulan kakak ada usaha furniture. Oh, kok dipindah-pindah sama orang tua kenapa, Pak? Ya dulu ibu sudah nggak ada waktu saya SD. Gitu loh. Jadi terus saya di Madiun memang kebetulan nggak suka dengan kehidupan di Madiun, nggak suka. Pergaulannya sempit gitu. Jadi masih ada apa ya? Ya maaf ini ya untuk di sana ada organisasi yang suka Sering tawuran gitu, nah, Pak, itu berarti? iya karena loh, kamu kemarin main ke tempatnya Pak Bintang berarti kamu itu ikut kelompoknya Pak Bintang ya? Kan konyol gitu loh. Ya. Padahal kita mau berteman kok harus di kotak-kotakin itu kan capek ya. Nah itu, saya enggak mau. Saya mau ikut kakak aja. Oh, berarti lulus SMP langsung kerja? Sekolah di sekolah? Iya, SMA-nya di Jepara? di Jepara. Tapi sudah ikut kerja? Ya ikut Bantu, kerja karena saya kan ibaratnya kalau namanya orang ngenger ya. Saya kan ikut kakak. Pokoknya aku harus ikut kakak. Tapi ya nanti saya bantu kerja. Ya udah, kamu enggak boleh ambil sekolah SMA yang masuk pagi. Harus masuk siang. Ada sekolah SMA? Ada. Dulu di Jepara SMA Masei. Oh, oke. Ada di Jepara SMA Masei itu. Masuknya jam 1. Masuk jam 1. Nah, terus pagi sampai siang? Saya harus bantu kakak ipar saya. Oh. Kakak ipar saya kan orang bule, Belgia. Oke. Ya, usaha furniture. Usaha furniture. Terus nanti kalau pagi saya ikut dia ke perajin-perajin.
nanti ke gudang dikasih tahu. Jadi kalau istilahnya dia ngomong apa ini Rob? Ngomongnya ini, maksudnya dia gini. Penerjemah, padahal saya bahasa Inggrisnya nggak bisa. Terus mau nggak mau kan saya belajar kayak gitu di sana. Terus nanti kalau waktunya sekolah, sekolah. Pulang sekolah jam 5 sore, saya harus nemenin kakak ipar saya. Dia berkumpul di restoran saat itu ada namanya Ratu Sima itu. Jadi tempat nongkrongnya bule-bule itu. Di Jepara. Di Jepara itu. Saya harus nemenin karena kalau nggak ada kamu, Lucian nggak boleh ke situ. Soalnya apa? Minumnya nggak pulang-pulang, dia suka minum soalnya. Kalau udah ketemu teman bule-bule minum-minum. Saya hanya dapat waktu free kalau hari Sabtu sama Minggu. Oh. Jadi bebas kamu main, nanti dikasih uang kayak gitu. Lah waktu ngikut kakak ipar itu, pekerjaannya Pak Robi itu hanya sekedar translator atau ya disuruh apa namanya terjun ikut operasional di perusahaannya? Secara nggak langsung saya dulu di atas namakan saya perusahaannya. Oh. Gitu. Jadi SMA sudah menjabat direktur. Wah, keren Tapi ya. gajinya 100.000 satu bulan. Itu tahun 92 itu, Tahun Pak Bintang. 92 Iya. ya. Tapi saya akhirnya jadi tahu proses produksi. Kamu ke tempatnya sini ya, cari barang ini. Saya ada order ini, misalkan kursi 20 pieces. Oh, aku harus cari. Saya ke kampung-kampung perajin kayak gitu. Sama kakak saya itu. Gitu. Yeah. Jadi ini kualitas nggak bagus, Rob. Ini kayunya kurang bagus, ini gini konstruksi kurang bagus. Kita belajar itu kan dari melihat ya toh. Terus kapusan juga kayak gitu toh. Betul. Kayak gitu akhirnya saya tahu ya. Terus habis itu ya terus saya kuliah ke Semarang. Oh, dari Jepara lalu kuliah di Ke Semarang. Semarang, Kenapa kuliah di Semarang, Pak? Atau punya keinginan sendiri atau diarahkan keadaan? Keadaan? Iya. Oh, Keadaan seperti apa karena keadaannya? pada saat itu ya kakak saya bangkrut misalnya. I see. Harus keluar dari Jepara ini. Saya Ya. karena harus bayar ini. Saya kan anak kemarin masih kecil, udah menjabat CV atas nama saya. Ngertinya yang hutang saya. Tanda tangan. Iya itulah, itu. Aduh, padahal saya itu birokrasi nggak understand apa-apa. Ya Tuhan, minta maaf. Lari saya ke Semarang, saya kuliah di Semarang. Sorry, saya mau tanya lebih detail nih, Pak. Iya. Nah, yang terjadi berarti pada saat perusahaan kakak ipar itu kolaps, ada pinjaman di bank juga? Nggak ada. Oh, nggak ada. Sama perajin. Itu sejak kakak saya kolaps itu bukan berarti kakak saya ipar saya nakal tuh enggak. Beliau kena stroke. Koma sampai 1 bulan. Jadi perusahaannya ini nggak ada yang handle, nggak ada yang mimpin gitu ya? Nah, sementara perajin-perajin itu kan sudah produksi. Ada yang belum dibayar. Sementara kakak saya itu tak bawa ke Elizabeth itu 1 bulan nggak bangun. Di ICU koma. Itu sampai saya pada saat itu ya heran saya. Duta besarnya kok bisa mencari saya itu loh. Orang Belgia itu keren loh. Saya ditelepon sama duta besarnya, terus ada yang datang gitu. Jadi ini warga saya gitu loh, diperhatikan. Lucian Mais itu namanya. Wah, bener-bener care ya? Iya. Ya? Jadi pada saat itu, ini perajin-perajin yang barang sudah terkirim di gudang, itu kan butuh pembayaran. Iya. Nah, sementara saya itu bukan orang yang dipegangin duit. Kakak saya yang kandung saya juga nggak pegang duitnya gitu. Jadi terus akhirnya adiknya datang dari Belgia yang urus. Ya kakak saya bangun, tapi yang urusin ganti adiknya. Diurusin, bayarin semua. Saya nggak mau lagi ya, trauma saya. Diintimidasi orang itu nggak enak loh Pak Bintang. Nggak enak Pak Bintang. Aduh, rasanya itu. Stres ya, nggak nyaman ya Pak ya? Loh iya nggak nyaman. Karena apa ya, saya melihat pada saat itu perajin itu kan orang-orang
daerah ya, orang-orang kecil yang dia ya iso iki nggo mangan, Iya. nggo anu gini. Sementara usiaku jek berapa itu? Kelas 3 SMA baru Kelas 3 lulus. SMA ya, sudah menghadapi hal seperti itu ya. Mentali kan jek mental pengen dolan toh Pak. Iya toh Pak. Iya. Mental pengen mejeng, saiki lagi tren baju apa, sepatu apa pengen pakai, terus aku mejeng, terus punya gaya untuk bisa aku itu di hadapan para wanita yang harus aku idamkan kan. Kan gitu toh. Iya, Iki ra bener, iso bener. menghadapi kayak gitu. Jadi aku ki waduh kok gini, keluar saya dari Wah. sekolah. Tapi perusahaan masih jalan karena di take over itu ya adiknya dari Kediri. Tidak lama itu. Yang dari Belgia adiknya itu Belgia, take over ya. hanya untuk menutup apa? Menutup Oh, semua masalah yang ini ya, yang sudah ada ya. gitu. Oke. Jadi gitu. Terus pindah Semarang, kuliah. Kuliah saya Ambil jurusan apa? ekonomi manajemen, Keren. tapi nggak lulus. Nggak lulus. Nggak lulus. Nggak lulusnya itu DO atau Saya mengundurkan diri. Mengundurkan Karena, diri ya? Ya udah, saya fighter Pak di Semarang. Oke. Saya nggak punya apa-apa. Hmm. Saya harus jadi sales. Saya harus ada toko kaca. Pak, saya jualkan Pak. Sebentar. Gitu. Kuliah mengundurkan diri semester berapa? 6. Semester 6. Ya. Lu kan sudah mau selesai Pak ini semester 6. Kenapa memutuskan mengundurkan diri? Apa yang Ini membuat lebih Pak panjang Robi nih ceritanya ini? nih kalau kayak gini nih. Iya. Ya itu tadi, berkat apa? Nggak ada restu dari orang tua Pak. Nggak ada restu untuk kuliah. Iya, saya suruh jadikan polisi dulu. Oh, Bapak saya kan polisi. oke. Jadi setelah masuknya itu kamu ikut kakakmu SMA. Hmm. Tadinya SMP lulus mau disekolahkan ke SMP penerbangannya apa? Ada ya Nusantara itu apa itu? Iya, iya, ada. Nggak mau saya. Saya jadikan polisi. Saya juga nggak mau. Terus akhirnya Kok kuliah. ngeyel tuh bapak saya kan orangnya keras, Keras tuh polisi ya. ortodoks di sana. Dan itu orang zaman dahulu. Ya. Bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang. Gitu. Tak tato. Wah, tanganku tak tato itu nggak bisa jadi polisi. Karena saya nggak suka kekerasan Pak Bina. Aku bayangin jadi polisi itu toh kudu ngomong melayu ditembaki kayak gitu, gitu. Anu disiplin terus salah apa dijejak lah itu saya gak iso. Mental saya mungkin kecil gitu ya. Oh, lah tapi pada waktu itu justru menghindarinya dengan cara tato. Tato. Ya. Tato apa Pak? Pada saat itu ini aduh Pak Bintang pertanyaannya itu memalukan aku. Tatoku macan. Macan. Biar aku itu garang. Padahal yo tadinya yo kayak kucing Pak aku Pak. Lah padahal tadi katanya tidak suka kekerasan. Ini Iya. tatonya macan Pak. Feng Shui ku iki aku kudu ketok Keren ya, kuat. Ya. Karena aku kan lemah orangnya. Iya. Gembeng gitu. Oh, berarti Istilahnya untuk itu menutupi gampang ternyu. Gampang ternyu. Gak isonan, Pak. Ngono. keisonan ya. Makanya wajahku sampai detik ini ya ketok wong kaya sangar padahal aduh Pak ya Tuhan. Gak isonan, Pak, kayak gitu orang. Oke. Mm-mm. Terus pada waktu itu kuliah dibiayai orang tua atau biaya sendiri? Sendiri, Pak. Biaya sendiri. Konsekuensinya aku sekolah dhewe kok. Bayar dhewe. Oke. Gua yai, Pak. Oke aku. Iya. Kerja apa pada waktu pindah ke Semarang? Nah, itu. Saya Kan pasti di Semarang nggak punya kenalan toh? nggak ada. Nah, nggak ada kenalan. Nggak ada. Nah, terus gimana Pak hidupnya Pak? Saya jual Alteco. Jual apa? Alteco. Lem. Mm-mm. Kan saya ada pengalaman, Pak, di furniture. Ya. Saya keluar masuk pabrik waktu di Jepara. Hmm. Tapi sebagai personal asistennya bos. Hmm. Dan saya tahu kebutuhan mereka. Gitu loh. Kebetulan ada teman yang jualan Alteco, lakban. Dari kamu berapa? Ya keliling, Pak, saya, Pak. Ke Keliling. pabrik-pabrik mebel. Terus merambah ke toko kaca. Cara menawarkannya gimana Pak? Saya Iya. ke Sapam dulu, Bos. Ke Satpam dulu. Iya. Sapam itu kalau buat saya itu benteng pertahanan pertama sing kudu diobrak-abrik. Ya sepak bola aja nih. Iya. Iya, Pak. Loh. Aku kalau ketemu Pak Sapam itu, Pak, selamat siang, Pak. Ya dari mana ini?
tak lemarin rokok sih, rokokan sih Pak. Aku anu Pak. Jualan Alteco Pak. Cara pengajuannya dengan siapa Pak? Bagian pembelian di sini. Tolonglah Pak, bantu aku masih kuliah. Bahasanya pokoknya aku masih kuliah. Ben disake, padahal ya wis ra kuliah Pak iki Pak. Ngono. Ben di ono ternyune. Ketemu siapa Pak? Oh anu coba yang di sini bagiannya Pak Bintang. Piye Pak caranya ketemu Pak Bintang? Pokoknya golek aku gelo Pak. Engko tak tukok-tukokne rokok wis Pak, wis. Pokoknya aku understand lah. Ngepek artinya kayak gitu. Mau satpamnya? Mau, tapi aku nggak menyogok loh ya Pak. Iya, Aku iya, bilang, iya. saya kerja normal, tapi saya nggak akan anu lah Pak. Ayolah Pak, dibantu. Berhasil ya. Ya, Bisa at least bisa ketemu sama bisa bagian ketemu. pembeliannya. Bisa ketemu. Jadi ya kita itu kalau mau memulai suatu kerjaan itu kan ya, kalau saya tuh orangnya kan tak jajal sih toh Pak. Aku yakin loh, 10 kali aku melakukan pasti 3 atau 4 itu masuk kok. Wis gitu tok wis. Saya gitu. Terus ketika ketemu dengan bagian pembeliannya, ada yang deal atau deal semua? Ya Atau ada yang nggak deal, ada yang nggak deal itu kan sudah biasa Pak. Wong Tapi kita. ada yang deal ya? Iya iya toh kalau nggak gitu saya nggak bisa hidup toh Pak, nggak bisa sekolah Unisula toh Pak. Iya nggak kayak gitu. Oke. Terus singkat cerita, keluar dari kuliah, kerjanya ya Nyeles itu tadi. Nyeles. Sampai Ya, ketemu suatu ketika itu saya kan berkembang. Hmm. Jadi kalau di perusahaan mebel ya, furniture itu ya, kita itu mau tagihan, mau ketemu dengan bagian purchase atau bagian produksi. Kita kan kadang kan masih antri kan nunggu di Ya, tempat betul, security, betul, ya kan? ya. Nah, itu Kenalan, ada ketemu. itu kenalan. Jualan apa, Pak? Wah, amplas. Yang ada bunga gitu. Terus ada salah satu ini namanya Pak Harto itu. Kita tahun 2004 saya ketemu, Pak. Jualan apa, Mas? Kaca, Pak. Sama ini ada Alteco, ada. Lah Bapak apa? Saya Kuningan dari Juwana. Masuk pabrik mana? Lah itu kan berkembang Pak pembicaraan. Ya. Oh saya di PT ini Johnson ini. Mbok coba anu wekku dimasukkan. Pak, aku iki ya kembali lagi jurus melas. Aku masih kuliah Pak, aku nggak punya modal. Jadi aku mau, lek Bapak mau, ngerti dhewe lho Pak pembayaran ini kan pasti termin di perusahaan. Iso lah Pak, aku kan gak duwe modal Pak. Tapi aku akan bekerja dengan apa adanya mbek sampean kalau sampean mau. Lek percaya mbek aku. Lah rumahmu mana? Kos aku Pak. Kos. Kan aku ya piye carane orang ini percaya sama saya ya. dan tidak punya perasaan was-was gitu loh. Saya harus membentuk itu kan. Iya, betul. Jadi ya gak apa-apa. Terus piye caranya? Bapak kayak aku sampel-sampel. Yang antik finishing, yang warna emas, warna silver. Kayak aku produk mesin gue gawe. Mau tak ajak neng kos-kosanku. Oke. Lah saya itu kalau udah ketemu sama pimpinan itu, ya aku nggak tahu Pak. Mungkin itu sudah gawan bayi atau apa toh. Pimpinan itu seneng mbak aku gitu loh Pak. Gitu loh. Jadi Bok Londo itu seneng sama saya. Jadi kayak interest. Hai Rob, ngapain kamu kesini? Mau jualan. Gitu. Itu nanti saya datang itu, aku nak produk ini. Jadi kayak dengan Kuningan gitu ya, saya tunjukin dulu. Kamu ada yang kamu butuhkan nggak? Atau kamu ada model baru nggak? Dia bawa itu, ada itu Mr. Colin dari Inggris. Gitu. Kamu bisa buat ini, kaki yang ada rodanya. Ini ya antik ini. Isi-isi. Pokoknya saya tidak pernah bilang nggak bisa. Bisa itu. Bisa. Gitu. Lah ini Pak Atope itu bisa loh. Tenan loh. Ya siap. Jadi mau nggak mau itu dia juga tahu toh cara apa buat ini sedemikian rupa supaya plek. Kalau produk cor itu kan wis iso dikopi. Iya. Tarikan-tarikan mau dibikin zaman dahulu kala, jadul, zaman kolonial Belanda itu kan bisa semua. Kayak gitu. Akhirnya saya buat itu order apa. Sampai suatu ketika saya masuk di perusahaan orang Inggris. Berarti pernah kerja di perusahaan orang Inggris ya Pak? Enggak.
Saya sudah tidak mau bekerja ikut Oh, orang. maksudnya menawarkan produk Iya. ke perusahaan ownernya orang Iya. Inggris. Pokok Oke. mindset saya itu saya sudah tidak mau bekerja ikut orang. Tapi lek aku jualan, ngejualno bahasanya itu maklar, broker, gak apa-apa. Jadi saya tidak mau dianu. Suatu ketika ada di perusahaan Inggris, punya Mr. Philip itu, di kawasan Wijaya Kusuma. Saya itu orangnya kan nggak bisa formil Pak Bintang. Betigasan gitu loh Pak, lek wong Jawa ngomong itu Pak. Disuruh nunggu Pak, suruh nunggu. Lah kebetulan, ya ini my wife. Istri saya itu purchase-nya Pak. Oh. Lagi jelasin sama perajin. Sama bulenya itu. Waktu itu saya supply emblem. Logonya perusahaannya itu, kalau order itu 20.000, 10.000. Logo-logo yang untuk tempelin Iya, seperti iya. punya saya yang disangkar itu. Ramai, gak karuan dagingnya. Kok aku gak direken? Tak teriakin loh Pak. Mr. Philip, do you want order with me or not? My price better than your supplier before. Padahal bahasa Inggris kan kurang ajar Pak. Bahasa Inggris apa iki Pak? Tapi karena iki wis lapar. Lapar gitu. Istriku marah ya Pak. Siapa tuh iki? Dipanggil saya. Untuk order aku Pak. Belum jadi istri toh Pak waktu itu toh? Belum. Oh, belum. Belum. Iya. Belum. Dia marah sampai saya. Gak sopan wong iki. Nah. Aku mentranslatekan perajinku iki ratusan juta. Kurang ajar ya bocah iki yo. Wis wajahe kulu-kulu. Walaupun ya rada ganteng-gantenge. Aku wis ketoke nesu. Order berikutnya itu saya di pressure, Pak. Mas, ini aku kan orderan, Mas. Tadinya saya katakanlah jual per piece itu 5.000 ya. Mas, iki aku kan order 5.000 piece. Tapi terus terang aku punya perajin lebih murah ke sampean. Piro, Mbak? 3.000. Waduh, Mbak Jindul. Dintai order. Tapi saya masih punya spelling pada saat itu. Saya dapat dari perajin, ini contoh ini, lucu ini. Dari perajin saya dapat harga 2.000. Saya tadinya kan jual 5.000, Pak. Ya. Mbak, aku ini tau Mbak, tetap ikut aku lek harga. Wis gini wae. Lek ordermu 10.000, tak kasih harga lebih murah dari perajinmu dengan kualitas yang sama. Piro? 2,5. Anisin aku Pak, ya toh kalah. Karena aku berpikir item ini saya bisa mengambil item yang lain-lain yang ada di dalam perusahaan itu. Gandeng rentengnya apa? Sepenting aku ojo sampai hilang. Kalau ada orang nongol orang baru lagi, pasti saya ada kompetitor toh Pak. Ya. Dengan produk yang sama. Tak desno aku. Wong aku ki bukan perajin. Aku hanya sales freelance bahasanya, yang modal kepercayaan. Iki wong iku tak cedhaki. Pulang tak antar, Mbak. Dari sepeda motor oplok-oplok, Pak. Nah, sekarang dia itu kan rumahnya Banyumanik. Pabriknya Wijaya Kusuma itu dipanggang, Pak. Tak toke sepeda motor. Kok aku biasa naik bis kok, ora apa-apa, Mbak. Sekali-sekali, Pak. Itu. Tak tukokno martabak, tak bawain ke rumahnya. Tak sogok lah, Pak. Istilahnya tak sogok, tak lobby. Lah kok setiap kali ke sana itu omahe kok tenang, damai. Dibuatin minum sama orang tuane, dibuatin kopi. Nah, sementara kita itu mulai tahun 95 sampai 2005 itu aku kos dhewean, Pak. Hidup sendiri. Kan wis cara kasare balik ya wis isin. Sekolah rak dadi, gitu. Aku wis pikir wah, iki kok cocok iki. Jadi tak tembung, Pak, akhirnya, Pak. Oh. Bapaknya tentara sih, Pak. Aku seneng karo kowe, gelem gak, Pak? Nikah mbek aku. Langsung gitu. Serius. Terus dia bilang, ya oleh bapakku entuk aku gelem. Wah. Bapaknya tentara. Iya. Wedi toh, Pak. Ya, Pak Bintang, dengan kita masih kehidupan itu besok ada pendapatan apa saya nggak tahu. Karena yo yang penting aku nyaman aku yo. Yang penting aku ra isin. Yang penting aku iso golek duit aku pokoknya.
Ya saya ngomong sama bapak, Pak, wis gak iso baca Jawa halus ya, Pak. Saya itu seneng sama anaknya bapak. Ya cuma kerja saya seperti ini, Pak. Tapi aku gak pernah punya malu, Pak, kalau cari duit, Pak. Yang penting halal. Lah kok ditompo, Pak. Yes. Itu, tompo. Wah, ya gentle juga ya ini Pak Robi. Nggak punya apa-apa loh. Itu motor masih kredit loh, Pak. Sepeda motor. Tahun berapa itu Pak? 2006. 2006. Jadi saya sama istri saya itu betul-betul dari nol. Dia menerima saya apa adanya. Karena pada saat itu saya berani kenapa? Yang penting aku rak kontrak omah. Aku manggon omahe dhisik. Berarti setelah itu orderannya tambah kenceng Pak? Jadi gini, enggak tahu ya. Kata orang itu, kata bosnya istri saya itu pernah gini. Kalau Tuhan sudah bekerja, kamu pe pola opo wae lho dari duit. Saya di depan mata itu dapat kontrak 70 juta, 5 juta, 100 juta. Gak ono rupane, Pak. Sing di akhir, sing di ini, dulu tuh gitu. Akhirnya terus saya kebetulan kakak adik ipar saya pengusaha tahu bakso. Oh. Okay. Tahu bakso Ibu Puji. Oh, iya iya iya. Diajakin kita. Kan saya freelance. Istri saya masih kerja di pabrik furniture. Ya. Diajain Iya. untuk masuk ke dalam bisnisnya tahu bakso. Tahu bakso, tapi dengan merek lain. Oh, dengan merek lain. Iya. Buatlah kita, saya kontrak di Istana Brilian, Simpang 5. Tahun berapa itu? 2009 saya mulainya. 2009 mulai create tahu bakso ini ya, tahu Tahu Cah Ungaran? Ungaran. Iya, betul. Oh. Saya minum ya, Bos. Oh, silakan. Ini dijual di mana, Pak, kalau mau beli? Di toko roti Istana Brilian Simpang 5. Oke. Jalan Pojok Erlangga. Simpang 5 ya, Istana Brilian ya. Selain di sana Nggak ada. nggak ada. Tapi kalau pesan bisa ya? Bisa. Pesan dalam Bisa. jumlah banyak bisa ya? Bisa. Oh, jadi ini masih keluarga besarnya Bu Puji ya, Pak ya, berarti ya? Betul. Tapi kita nggak boleh ngomong. Oh. Kalau kamu ngomong dompleng nama percuma. Ya. Prestasimu apa? Ya. Kayak gitu. Nah, makanya ini bagi teman-teman harus dicoba ini. Ya. Tahu Cah Ungaran. Ya. Rasanya seperti apa? Tadi saya sudah coba sih waktu Pak Robi datang. Enak sih. Dan ini Bu Puji pada saat itu juga merasakan. Jadi Bu Puji itu anaknya bikin brand sendiri, dirasakan. Kurang iki kowe ra entuk. Oh gitu, Iya, sampai diawasin sama Bu Puji. berarti di QC juga ya sama Di Bu QC. Puji. Tapi kowe nggak boleh pakai embel-embel Bu Puji ya. Percuma kalau kamu gitu mending kowe dodolan Bu Puji wae. Ya betul betul. Kita harus berjuang toh. Bikin brand itu kan ya susah. Nggak mudah, brandingnya harus menjaga apa. Zaman dahulu ya nggak semudah sekarang toh menviralin suatu produk ya toh pakai anu gini. Kalau dulu saya keliling Pak menawarkan tahu bakso ini kalau hari Minggu itu saya standby di Simpang 5 itu. Sebelum masuk ke Istana Brilian itu ya Pak ya? Sudah. Oh sesudah? Sudah. Nggak ada yang nengok Pak. Kan kalau Car Free Day ya, Iya, zaman Car Free dahulu, Day, iya. yang beli bubur ayam apa, Iya. itu saya tawarin kayak gini-gini, itu aja ditolak, gratis Pak atau enggak? Oh enggak, takut itu mungkin apa. Nah, ada kan orang kan Ya, seperti itu ya, kan ya. ada ya kita harus malu. Sorry Mbak, cicipin Mbak, ini gini. Coba, toko saya di situ Pak, outlet saya Mbak, kalau mau gitu. Terus kalau hari Jumat, saya ke kantor-kantor jam 11, ya jam 10 paling, wis mari olahraga. Oke, ini kalau Jumat kan olahraga, Pak. Iya. Mesti ngeleh-ngeleh itu kan gini. Kayak di perutan, lewat cepet. Cari saya. Wah, lah pikiran saya bodoh-bodohan nih untuk mencari konsumen yang tepat kayak ning kantor. Ya bagian keuangan, mesti duit akeh. Mesti royal-royal. Tanyalah aku mbek security. Lagi-lagi satpam dulu. Satpam, iya. Makanya itu wah, Benteng pertahanan pertama iya, ya. karena informasi itu ada di Satpam. Pak, tahu bakso Pak, monggo Pak. Tanjip itu. Wah ya, ngene loh Pak, aku ini bingung Pak. Kenapa Pak? Aku tuh disuruh nganter sama bos saya untuk mencari, katakanlah ya, anu bagian keuangan, Bu Bintang.
Dan ya saya nggak tahu bagian keuangan itu namanya siapa. Lah kenapa? Saya suruh nganterin lho Pak, suruh ngirim tahu bakso. Kan pasti diperbolehkan toh. Wong-wong ape menehi yo, iya kan? Apalagi kuliner, kelihatan ini barangnya. Kowe rasakno sik. Enggak ada Mas di sini namanya Bu Bintang. Loh, masa tuh Pak? Ya kita bodohin aja. Yang penting kita tidak membodohi. Adanya Bu Yanto. Mungkin itu Pak, mungkin itu Pak. Itu ada di lantai 3. Tolong bisa diantar. Enggak, langsung naik aja. Oke. Masuk saya di ruangan itu, wah pada masih pakai baju training. Selamat pagi Bu Yanto. Ya. Apa ya? Saya Robi Bu, saya diutus sama bos saya. Siapa? Bu Siwi. Bu Siwi sama. Aduh Bu. Saya pokoknya di sini suruh nganter ini Bu. Apa ini? Contoh Bu tahu bakso, saya suruh ngicipin Ibu gratis. Sopo tuh Bu Siwi gitu? Ya orang tetap yang normal kan gitu toh. Iyalah. Bu, tapi yang penting terimalah Bu. Saya pokoknya ngambil tugas saya ngambil. Pokoknya saya niatnya. Ya wes, gratisan iki. Gratis Bu. Tapi kan anget Pak. Tahu bakso enak. Mau kumpul kabeh. Ngoceh ini ngeprut aku pokoknya. Pokoknya kalau pengen Bapak Ambil Ibu, iki kartu namaku. Andalanku ben kartu nama, Pak. Set Robi, suwono telepon. Beli 1 dus sama tak antar. Lah outlet saya ada di Toko Roti Istana Brilian. Pojok Erlangga. Punyanya Pak Nanda. Yo wis Rob, oke. Lah kowe nggawa apa iki? Kalau ini dijual, Bu. Saya kan bawa 20 dus. Ini untuk tas kresek, ini ada uang receh-receh buat kurang ajar kowe jebule dodolan. Nah, disuruh bose lho, Bu. Akhirnya dibeli, Pak, ada. Aku loro. Aku telu. Entek pulang. Habis ya? Habis. Trial by error. Pinter banget ini Pak Robi. Modal itu mental Pak Bintang. Yang penting kena desain gitu aja. Yang penting kita mental ini aku pede. Bagaimana saya bisa membawa diri dan tidak berbohong. Wis selesai. Jadi enak gitu loh. Mengalirnya itu enak gitu loh. Kita mau apa itu enak gitu loh. Saya itu kayak gitu. Jadi saya nggak ada beban gitu. Kalau ada beban, stres saya malah. Berarti pemasarannya awalnya dari situ dan Gitu. selanjutnya juga seperti itu. Dan akhirnya pelanggan-pelanggan ini sudah pada tahu belinya di Istana Brilian. Ya, nanti catering saya masuk, kasih sampel. Tadinya istri saya ya marah. Wah, kita ini mbok dum-dum ketok kan rugi, Pak. Ya. Wong saya itu bukan bagi hasil dengan ipar saya. Dari dia katakanlah 10.000, saya jual 12.000. Untungku mek 2.000 tok. Lah terus piye mah lek aku dodolan tidak merasakan kuliner kuwi. Kuliner iki kudu dirasakno ning nggone mulute konsumen mah aku ngono. Ya kudu tak domke. Wah, ya wis apa-apa. Ya istri saya ya batek ya karena dia mengatur cash flow, sesuk gaji. Pemane kan istri saya kan memang akuntan dia. Iya. Bukan konteksnya bukan pelit, tapi ojo sampai ada di utang. Kalau orang penting kayak gitu toh ya. Iya, Ojo betul. sampai duwe utang. BEP ra apa-apa. Tapi ojo duwe utang, Pak. Lah itu mindset yang ada di otak saya dari istri saya kayak gitu. Berarti Pak Robi ini juga cukup beruntung ya punya istri yang tahu pembukuan dan keuangan ya Pak ya. Itu yang bisa saya sampai detik ini bisa aman di finansial. Ya, karena kalau jago jualan aja itu belum tentu loh Pak perusahaan bisa maju dan berkembang. Betul. Karena kan orang yang ahli marketing intinya kan kalau sudah bisa jualan banyak kan terlalu euforia. Betul. Wah saya bisa jualan banyak, Betul. uang masuk banyak sekali. Tapi lupa nggak bisa baca laporan keuangan dan nggak ada pembukuannya. Jadi kadang tuh memang penjualannya banyak, tapi nggak dilihat dari sisi pengeluarannya itu berapa. Iya. Terus seperti dalam penambahan pembukaan cabang untuk membuat keputusan ini kan sebetulnya kan harus dinilai dari laporan keuangannya dulu, tidak hanya wah penjualanku banyak, buka cabang lagi. Iya. Ya, berdasarkan feeling kan. Iya, betul. Betul. Oke, setelah tahu bakso, gimana Pak ceritanya Pak? Jadi kadang gini Pak, kalau saya cerita sama Pak Bintang itu semuanya itu serba nggak masuk akal juga. Yaitu tadi yang kata bosnya istri saya namanya Pak Edo itu.
yang punya perusahaan Intex itu. Hmm. Kalau Tuhan belum bekerja, itu apa pola apa iki rak nganu. Itu sepele saya. Saya di tempat produksinya adik ipar saya tahu bakso pada saat itu. Dasarnya saya suka burung, Pak Bintang. Oh, berarti memang dari dulu sudah hobi burung. Hobi burung itu tapi beli dipelihara sendiri, dianu buat anu. Lah di tetangganya adik ipar saya itu peternak burung murai. Bagus-bagus burungnya. Namanya Om Gun itu. Pada saat itu wah keren dia pokoknya, bagus-bagus. Lah saya masuk ke sana. Saya saudaranya kawit. Oh iya Mas, ini Mas masuk. Tanya-tanya, opo burungnya apike ini anakannya pada saat itu harganya 2,5 juta, Pak. 2,5 juta. Ya mahal juga ya pada saat itu. Tahun Karena berapa? kualitas. Oh, kualitas. Itu tadi 2010, 2011 itu saya. Saya kan kadang ke produksi itu saya nanti harus ikut bawa tahu bakso ke Brilian. Ikut delivery karena sirkulasinya itu biar pakai motor dulu kalau Oh, kirim kan. Saat itu belum punya mobil, apa sudah punya mobil? Belum punya. Belum punya mobil. Belum Ya? punya, Oke. Bos. Motor dan itu memang harus dibawa pakai motor. Tahu bakso itu biar cepat, lebih cepat. Iya, iya. Itu. Saya beli, Pak. Tak beli burungnya. Harga 2,5 juta. Tapi ya utang. Saya gesek kartu kredit. Tak gesek kartu kredit. Wes, iki apik iki. Kalau ndak beli aku ya malu. Karo Om Gun. Ya. Kakean tekon-tekon rak tuku kan yo. Ning omahe orang juga ngedodok di rumahnya orang kan gesek kartu kredit. Ah, gak apa-apa aku untuk bayaran teko PT Semeru kok. Bulan depan iki kan. Berarti bojoku kan gak ngerti aku untung sekitar 3,5 juta pada saat itu. Lah kok PT Semeru bleset di pembayaran itu. Maaf ya Pak Robi, anu ya 2 minggu lagi nih karena bosnya belum datang, bla 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 bla. Waduh. Metu toh Pak, tagihan kartu kredit ning omah. Wah, ngamuk bojoku. Istriku kan ngomong, ojo sampai utang. Kowe seneng-seneng entuk, ojo utang. Balik desa, Pak. Balik nang maratuwaku. Habis itu terus perajin saya yang bikin kuningan tarik-tarikan itu datang ke rumah kirim produknya yang harus saya kirim ke pabrik. Bojomu ning ndi? Ngamuk. Gara-gara manuk iki lho. Lha ngopo ngene? Utang. Wah, kowe iki memang ngamuk. Lah piye? Wes gak usah banyak pertanyaan. Ayo ning pasar manuk yuk. Mau tak terus balik. Kita ke pasar burung. Main untuk refreshing. Lah di situ loh Tuhan bekerja. Muncul ide ya setelah ke Idenya pasar itu burung. saya beli pakan burung, di atas itu ada gantungan-gantungan sangkar yang dijual. Oh. Gantungan sangkar itu Iya. bahannya cor, tapi dari aluminium Pak Bintang. Terus tak pegang gini. Tapi ya, tapi kasar banget ya, karena kita kan biasa terintimidasi sama pabrik ekspor kan Pabrik, punya ya. standar kualitas. Gitu. Iki sing gawe ning Juwana cuma wong loro tok. Tonggoku. Lah iki lek dhek wong loro tok sing gawe lele pasar sak ngene iki yo sugih lho dhek ya. Tak beli semua, Om. Ada model burung, motif naga, polos apa. Tak beli tuh satu 15 ribuan pada saat itu. Apa betul? Gawe ke. Satu. Langsung itu. Langsung. Serius. Itu orang yang masih hidup Pak Arto itu. Nggak survei market, punya ide, Iya. beli langsung ya. Tapi kudu di atas iki ya Kualitasnya. kualitasnya. Ini kan busem. Harus misalkan gini, ini kan busem. Kudu mikir kok estanis loh ya. Gosokmu nyelepmu karena saya tahu loh, sedikit banyak. Selepanmu harus double. Rapi ya. Oke. Yo. Bayarnya be. Wis ta lah. Urusanku aku. Saya enggak tahu itu. Ya itu tadi. Doing by error ini sebenarnya tak lakoni sik ngono lho Pak Bintang aku. Karena saya berpikir saya udah tahu harga. Aku tuku eceran 15.000. 15.000. Lah pada itu Pak Arto, piro kalkulasiin Berapa? 7.500 Pak. Hampir 50% ya.
Kan aku sisa maca agen kuwi entuk rega piro, Pak? Murah-murah cemban to, 10.000 to. Ya wis gawe 100. Serius iki. Serius. Wis ta. Begitu dateng masih jemput aku, Pak. Datangnya dulu itu di Terboyo. Tak jemput. Wis aku balik. Wis sik. Pak Iso, kuwi kudu mendampingi aku. Aku ya gak percaya dengan regamu sakmono. Ya Allah, Bos. Aku kuwi cuma njupuk 1000 tok lho. Wis gak iso kuwi ngancani aku. Dengan catatan dia ya takon gawake, Bos. Satu-satunya rabot aku ngene-ngene. Wis aku wah. Tak balekke ke orang itu. Namanya Pak Yok itu. Sampai sekarang kita ada hubungan kerja dengan Maksudnya disuplaikan ke di yang pedagang di pasar burung yang itu. saya beli tadi. Yang dibeli itu ya. Pak, aku yang ingat aku yang beli. Oh iya, Pak. Iki loh barangku. Sudah tak ambil satu. Bandingin sama punya. Wekku kempling-kempling. Loh. Latar belakang saya di sini, Pak. Ya. Ini saya terus terang jenengan di sini kan paling besar di pasar sini. Aku tahu sampean dulu. Tapi kalau sampean tidak berminat enggak apa-apa. Saya tak menawarkan ke orang lain. Tapi kalau jenengan berminat, aku nggak akan kirim ke orang lain. Di sekitar pasar burung ini. Interest deh. Pinter juga ya Pak Robi. Iya. Karena wis jiwane wong pasar itu kan menguasai to, Bos. Iya, padahal kuliah ya gak lulus ya. Gak lulus. Gak lulus. Ilmu kungfunya ini tinggi. Nah, saya belajarnya ya dari Jalanan itu ya, marketingan nongkrong, Nongkrong. ketemu sama orang-orang ya nyun sewu ya kayak Pak Bintang ini kan saya juga kan pasti mendengar, melihat. Dibeli semua, Pak. Wis tak borong kabeh lek 8.000. ya wis. 8.5, Bos. Lulus enggak sih? Tak gitu. Gak wis ngono. Lah sing iki tak jawab. Potong 500. Cash, saya langsung diem toh. Sopo sing ngapain bayar aku satu hari 500.000? Profitku kan 500.000, Pak. Iya. Dengan fresh money. Biasa wae duit termin pembayaran. Ketok moto, wah aku kirim ngene perusahaan iki pembayaran 1 bulan, aku iki tak hitung untung 5 juta. Mundur bleset padalan teori ini kita tiap hari kan dibutuh operasional toh, Bos. Betul. Nah itu saya belajar dari istri saya kayak gitu. Begitu dapat duit itu langsung dibayarkan ke temennya itu toh, Pak? Iya, langsung. Jadi ngene pasar burung Karimata itu saya masih ingat. Ape mangan suike apa soto? Diborong kabeh iki lho, guys, sedite. Kita sama-sama merasakan pembayaran termin, Pak. Iya. Wah, cocok. Enggak yo sewu-sewu. Aku tak keliling areal Jawa Tengah. Tak datai pasar burung ning ngene sak Jawa Tengah wae. Langsung dibuat bener 1.000. Buat. Wah, yo tapi kan butuh proses. Ya carane kan orderku kan satu item 1.000, Bos. Tapi yo coba kayak kabeh. Oh dadi kita 300 kiriman aku Ya. gitu. Ini perencanaan kita ngono. Beda montoran loh, bawa kardus tak kareti. Sampai harus nyewa mobil. Berarti jualnya di pasar burung, pedagang-pedagangnya Iya. itu cash semua Pak pembayarannya. Cash. Terus Pak Robi ambil dari pabriknya itu, Di teman saya itu, bayarnya ya termin. termin. Lah wong kita itu 2004 sudah kenal, wong aku ben dimodalin dae Om, zaman aku kuliah. Wah enak banget ya. Termin berapa lama Pak? Sakarepku aku trust. Aku kan orangnya trusty, Mbak. Iya, iya. Tapi saya bicara sakarepku itu dia tidak pernah minta uang sudah ada. Ya. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah ada perjanjian. Misalkan saya dengan Pak Bintang, termin 1 bulan, Pak Bintang itu tidak akan sampai meminta uang. Wih, sing ngotahi orang bayar loh. Ya. Ya tahu diri lah ya. Sudah tahu diri gitu Ya. loh. Kan enak kalau kayak Nah, gitu. wah, aku mau ngambil barang lagi, yus tak. Inilah. Ya lo pede, nekan ngongkon-ngongkon aku pede. Ya. Itu tahun berapa Pak Al itu? 2009 kan? 2009. Itu sudah ada brand kubinya? Belum. Oh belum. Akhirnya modalnya apa itu? Saya gesek kartu kredit. Pinjam 20 juta kalau modelnya kan gitu. Iya. 20 Gestun. Terus diangsur. Ya, 1 pelunasan. tahun. Nah. Tapi saya keliling, pulang kerja jam 1, jam 12 malam. Tas yang ada di saya bawa itu beserta nota
langsung tak kasih istri saya. Setelah angsuran ke-8, 8 bulan, saya dipanggil mbak istriku. Pak, aku pengen ngomong mbak dirimu. Ah, selang. Istrinya coba. Iki lho tak dudui. Angsuranmu kurang 4 angsuran. Iya, Ma, aku wis ngerti engko tak bayar. Kowe iki ra usah enggak, kowe tak kandhani sik. Apa sih? Iki lho duitmu saiki, duitmu cash 75 juta. Barangmu barangmu dhewe sing nang omah iki to ana sekitar 80 juta. Terus aku, wah, aku duduk sama lho ya. Serius yo. Iki apik iki. Lah iki ngene, Mas, ketok iki kok anu ya lumayan ya. Iki tak kei merek kowe. Mereknya apa? Itu jadi saya spontan loh. Kubi tuh. Apa Oh, kubi? spontan berarti. Iya. Apa kubi? Kusuma kan, kusuma kue, gitu. Robi aku, bine. Masuk nak? Oh. Terus tak kasih lambang ini. Burung murai. Lambangnya burung, burung murai. Ya. Ya karena dulu masalah kan, gara-gara murai ini saya pinjam kartu kredit utang, bujuku balik nomor di mertua saya, mutung. Akhirnya kan ada nilai historisnya ini. Oh. Terus warna kuningnya apa Pak artinya? Sesuatu yang gold itu kan mewah. Kalau gold itu mesti mudah disukai, mudah dijual, ya kan? Kemewahan, kekayaan. Kalau saya loh ya, berpikir enak juga dipandang gitu loh. Maksudnya itu kan enak aja juga logonya. Wah, hebat banget ya. Ini kalau ceritanya ini sungguh-sungguh menarik. Saya ngomong sama seseorang yang nggak lulus kuliah, tapi pengetahuannya ini luar biasa banyak, pinter juga. Mungkin karena Pak Robi ini pergaulannya juga luas juga ya Pak. Kebetulan keuntungan saya itu pada saat itu saya di tempat orang-orang yang pinter, yang berhasil. Kayak saya bikin merek kubi gini, kakak istri saya kan juga pinter. Dilegalkan. Ya, dipatenkan. Patenkan. Apa pernah mikir saya dipatenkan itu? Lah kayak gitu-gitu tuh. Sudah dipatenkan juga ya Pak? Patenkan. Gantungan, saya kirim coba ke Pontianak. Itu namanya sama Koawe. Kenal dari mana Pak? Saya buka Google. Dulu masih HP masih BlackBerry ya. Keluar Sangkar Mas, ada nomor BB-nya gitu tuh. AW gitu. Saya telepon. Saya dari Semarang, Pak. Oh ya. Saya pembuat aksesoris gantungan sangkar. Coba kasih tahu contoh-contohnya. Pakai BlackBerry, BB. Harga masuk ini, Pak Robi. Kalau sampean percaya sama saya, kirim ke pelabuhan. Order saya ini. Nyampe nanti ketemu yang namanya Pak Buang ya. Ini saya transfer. Wah, ngeri Pontianak ya. Saya bilang ke istriku, coba ayo mbak aku yuk. Pakai sepeda motor kita. Lihat kapal tongkang-tongkang yang kayu-kayu itu loh Pak. Iya. Wis wajahe wong-wong iki, tatoe iki doa ibu akeh dosa. Ngeri lho Pak, ya toh. Ngeri lho Pak aku. Wah. Bojoku ketir-ketir piye iki? Wis tenang wae. Aku kan elek-elek ngene ya wong dalan to, Mas. Ya toh. Wis penting kita bismillah wae. Serius itu. Begitu tak itu. Pak, iki tak total 8,5 juta loh. Pada saat itu banyak buat kita. Ya saat itu juga banyak. Tahun berapa? 2011-an ya itu ya. Mulai ya dengan AW ya. 2010 atau 2011 itu. 2011. 2011-an. Ya. Begitu langsung ditransfer. Wah. Aku tak ketemu orang keliru, Mas. Gini iso. Yes, gitu. Itu. Pak Robi, saya minta tolong bisa. Siap AW. Apa? Saya ada pesanan sangkar di Solo Mojosongo. Oh ya, Bapak bisa handlekan. Periksa oke, Bu. Kalau oke tak bayar. Tapi udah ada bagian bayar nanti bawakan ini. Ongkos semua tak ganti. Transportnya apa-apa. Nanti Pak Robi tak kasih fee sendiri. Ya jenenge punya agen Pontianak. Wah.
Oke loh Pak, sekali order 8,5 juta ini awal-awal. Buat saya itu banyak itu. Untuk ya sekelas fresh money loh ya. Oke, ya siap. Mulainya aku ambil itu kandangnya, suruh ngambil itu. Sama suruh ngotor. Tak liatin sangkar itu. Gimana? Kalau buat saya kurang bagus Pak. Baru serius nih, saya nanti akan buatin sampel. Wih, berani bilang seperti itu. Iya. Padahal belum pernah buat sangkar. Belum pernah. Belum pernah. Tapi jangan lupa, saya kan latar belakang. Ya latar belakang, ya furniture. Tak liatin, tak taruh di meja. Tak taruh di meja, terus sangkarnya tak liatin. Saya beli mentahannya sangkarnya. Beli mentahan perajinnya itu, yang ada di Solo. Aku mentahan, coba. Itu saya chat di rumah itu Pak. Saya manggil teman saya itu. Weh, teman SMA itu kan kita sama coba. Gue saya ini Semarang ya. Oh betul. Siap Pak. Gue nganggur. Gue sepetan ya. Yo. Gitu saya kirim. Istimewa Rob, kerjaanmu Rob. Itu mereka yang menilai loh Pak. Bukan saya ini ngomong kayak gini tuh istilahnya mengarang cerita atau apa. Saya bawa produknya. Contoh produknya Kubi saya bawa. Oh iya, mungkin boleh ini diperlihatkan ya. Sorry. Ini contoh sangkar perkutut nih. Sangkar apa Pak? Perkutut. Perkutut ya. Untuk Kung Mania ini. Jadi saya jualan sangkar itu nggak berdasarkan tren aja Pak. Kalau sekarang kan trennya lagi sangkar murah gitu ya. Saya nggak. Semua harus ada. Yang bersifatnya umum. Saya nggak mau ikut yang musiman-musiman, nggak mau. Ini jati, ini ban jati. Nanti ini bisa dilepas nih. Bagus ya Pak. Ini memang ada grade-nya kualitas premium atau memang Kubi ini khusus kualitas yang premium Pak? Saya nggak mengatakan produknya Kubi itu premium. Saya, ya ini, produk Kubi itu seperti ini standarnya. Dia punya harga sendiri. Lo jangan bandingin kepada produk yang lain. Karena saya punya gaya sendiri, punya action sendiri, kayak gitu. Ya berarti Kubi ini kan termasuk sangkar premium ya Pak ya? Bisa jadi. Bisa jadi loh. Tapi yang lebih mahal dari Kubi juga banyak. Yang punya banyak merek-merek. juga? Iya. Sekarang sangkar-sangkar kan wajib lomba-lomba itu kan nggak murah itu sangkar-sangkarnya itu. Terus kalau saya lihat di bawahnya ini yang kalau dibuat lomba kan ada apa gambar-gambarnya ya itu, supaya mudah ya. Itu jurinya itu untuk branding juga kan, untuk branding produknya daripada mereknya sangkar tersebut toh. Yang pakai stiker-stiker dekal gitu kan sekarang lagi trennya kan seperti itu. Ya. Kalau saya suka klasik kayak gini. Saya juga ada produk yang ada stiker dekal-dekal itu. Coba yang itu. Wah, ini yang terbaru buat saya nih. Ini buatan terbaru saya nih. Makasih ya, Mas. Ini tahu nggak kayu apa? Ini sono keling. Sono keling. Iya. Kayunya udah susah ini cari kayu ini. Iya. Ini rujinya saya kasih bukan ruji bambu. Ruji fiber. Oh, dari fiber. Karena kalau burung kalau dari bambu kadang bisa ini ya, patah ya Pak ya. Iya. Kadang bisa luka juga ya burungnya ya. Ya enggak sih. Enggak juga ya. Enggak. Yang penting halus toh pengerjaannya. Ini saya ganti fiber nih. Saya itu juga pencinta burung. Jadi sangkar burung saya itu juga kebetulan pakai Kubi semua karena saya pertama kali dikenalkan sama teman saya dengan Pak Robi ini katanya Pak Robi ini punya sangkar yang bagus. Jadi saya itu kalau beli barang saya punya prinsip tuh harus yang berkualitas karena saya tipenya nggak mau yang intinya beli rusak ganti. Jadi saya pasti beli itu barang yang terbaik, paling bagus. Nah kebetulan setelah kenal Pak Robi ngelihat sangkarnya, wah cocok saya. Jadi semua burung saya itu kalau sangkar saya mungkin punya 12 kali ya, itu pakai Kubi semua saya. Banyak lah. Ya, Pak Bintang beli tempat saya banyak. Banyak, dari sangkar perkutut sampai sangkar murai, cucak rawa,
Punya Kubi semua saya pakai. Pak Bintang itu belajar sama saya udah ada kalau 5 juta, 50 juta lebih loh. Saya hitung loh. Ya kan? Saya malah nggak ngitung, Pak. Nggak tahu. Makanya saya mau diundang ke sini. Ya selain sangkar, saya kemarin barusan juga dibuatin akuarium sama Kubi. Ya, jadi menarik sekali, bagus sekali. Sekalian ikannya saya juga dicariin. Wah, luar biasa sekali. Ini memang pinter banget nih. Teknik marketingnya tak akuin pinter. Ya itu tadi, bisa dulu. Bisa dulu ya. Iya. Terus yang penting ada sisa. Ada keuntungan buat saya. Dan saya juga orangnya modelnya gini Pak. Saya nggak mau aji mumpung. Itu prinsip buat saya. Saya pingin ritmenya itu panjang untuk berhubungan dengan orang. Ya, betul. Jadi kayak saya dengan agen-agen ini kan dengan persaingannya banyak merek-merek yang lebih promosinya lebih kuat ya daripada Kubi. Saya bilang sama agen saya komitmen loh, satu kota satu titik. Dan produk saya limited edition. Saya tidak akan memberikan produk, katakanlah saya di Jakarta ya, Jabodetabek. Jabodetabek, ini contoh ini, Jabodetabek lucu nih. Di daerah Ciracas itu dia punya produk Kubi. Area Jabodetabek minta sama saya nggak mau. Kebetulan, saya ada di medsos ada John LBF, tahu nggak? Oh, tahu John LBF. Oh, itu kan dulu kan latar belakangnya itu orang Semarang itu. Ya. Beliau itu latar belakangnya juri lomba loh itu. Juri burung lomba itu. Saya telepon, Bang John, saya dari Kubi Semarang. Apa ini? Sangkar. Oh ya, video call Bang John, biar saya itu bangga loh. Oh, Bang John kok mau terima telepon? Bisa aja. Tapi memang dia kan orangnya low profile gitu. Sama siapa dirangkul gitu. Bang, aku pengen kasih sangkar Bang John, tapi saya minta bukan apa-apa Bang. Foto gini loh Bang. Minta 2 boleh, jangankan 2, 5 tak kasih Bang. Tapi nanti foto gini ya Bang, biar sangkar saya laku untuk wilayah Jabodetabek. Enggak usah, saya nanti beli sangkarmu, agenmu mana di Jakarta? Ciracas. Saya akan datang beli sangkar di sana. Saya mau borong sangkar di sana. Wah, Bang, serius Bang? Iya, wis podo Semarange. Tapi bawa Abang tak kasih kok. Tak kasih 2 ya. Yes, gampang masalah itu. Enggak tahu aku sama kamu tak bantu. Memang kebetulan kalau Mas Robi tahu, sebelum saya udah tahu Kubi ya. Ternyata dia di rumahnya ada sangkarnya Kubi. Oh. Udah punya. Kerjaanmu bagus. Ya makasih Bang. Nanti saya ke Ciracas. Itulah terus sama dia di blow up sama Bang John itu. Wah, keren ya. Jadi sampai John LBF aja pakai sangkar Kubi ya. Iya. Wah, luar biasa. Terus katanya ini sangkar juga sudah diekspor ya Pak ya? Sampai Uzbek sama Belanda. Ceritanya gimana itu Pak? Kok bisa sampai Kalau ekspor? yang Belanda itu kita kan tiap tahun itu kan ada pameran. Kita ada pameran ada gelaran lomba burung tingkat nasional itu namanya Piala Raja. Oh. Piala Raja itu dilaksanakan tiap bulan September, ada di Candi Prambanan. Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia pemain datang semua, karena legend gitu. Jadi kalau buat para pemain burung itu suatu kebanggaan kalau bisa ke sana gitu. Jadi itu lomba burung. Dan saya pameran di situ. Terus ada bule Belanda. Bule ini juga banyak yang suka burung juga ya? Tadinya saya nggak tahu. Alah, karena di Candi Prambanan tempat turis, Om. Oh iya, karena eventnya di Candi Prambanan ya. Dia minta nomor WA saya. Ya tak kasih tuh. Habis itu ternyata dia sudah pernah belanja. Dan sudah pernah jual sangkar. Dan ternyata dia itu satu-satunya orang Belanda yang jualan sangkar burung dan peternak burung murai batu. Yang berhasil yang ada di Belanda. Jadi bermula dari itu ya Pak ya, Iya. event Piala Raja di Prambanan. Oke, terus ekspor ke Belanda. Kalau yang Uzbek sama juga dengan orang yang ini? Bukan, beda. Beda. Dari mana Pak kalau Uzbek? Medsos. Oh, medsos? Iya.
Dia lihat Instagram, itu. Facebook, Facebook. Facebook. Iya. Jadi kalau sekarang nih Pak, kalau boleh tahu, sehari itu bisa produksi berapa sangkar burung? Atau 1 bulan itu Satu produksi bulan berapa? kita ngitungnya. Ya, 1 bulan berapa Satu sangkar bulan burung? ya, saya nggak banyak Pak Bintang, karena saya kan eksklusif produk. Iya, eksklusif ya. Paling Custom banyak juga custom. ya. Paling banyak saya 100 set. Paling banyak 100 set. Itu ada yang isi 3, Hmm, isi 2. iya, iya, iya. Itu paling banyak saya itu. Satu sangkar burung rata-rata harganya berapa Pak? Kalau yang seperti sangkar murai tadi Sangkar ya? murai saya paling murah itu Average-nya kira-kira berapa ya? 1,5. 1,5 ya? Iya. Paling murah 1,5. Paling Atau murah 1,5. 1,5 Iya. sampai paling tinggi 2,5 juta. 2,5 juta. Oke, kalau sangkar yang perkutut tadi Perkutut paling murah saya 750. Kayak tadi 750 750. sampai ya 750-an itu ya. 750 sampai 2 juta. Sampai 2 juta Iya. ya. Oh, terus kalau ada request sendiri bisa ya custom Selalu juga? bisa saya. Selalu bisa ya. Pak Robi ini relasinya sungguh luas sekali, luar biasa. Pergaulannya banyak kenalan bos-bos semua nih kenalannya. Enggak lah. Ada bos dari Surabaya juga ya kayaknya Ada. jadi pelanggannya Ada. Pak Robi ya. Ada ya. Ada, wah beliau itu ya salah satu ya, yang membuat saya itu jadi orang biar nggak ada limitnya gitu loh. Suruh mikir, karena maaf ya saya sebutkan namanya ya. Ya enggak apa-apa. Beliau namanya Pak Charles. Oh. Dia kalau nggak perform nggak mau. Hmm. Buat saya bagus, buat dia belum. Detail banget orangnya. Tapi dia punya konsekuensi. Aku rego nggak masalah. Tapi you harus bisa ngikutin standar saya. Dan konyolnya beliau itu tuh kalau punya keinginan Pak. Dia posisi ada di Jerman gitu ya. Hmm. Ada barang apa itu difoto sama dia. Rob, Buatkan seperti ini itu. aku pengen seperti ini, buatin. Iya Pak. Ya wis ya Pak Rob ya. Ini detail ukurannya gini-gini ya, gini ya. Nah nanti kalau beliau bertanya, aku gak iso jawab ya karena menurut saya Pak Charles itu otaknya tuh mungkin 25-30 orang jadiin satu gitu loh. Kalau aku kan cuma setengah orang gitu. Jadi kayak aku ini, aduh, sebentar ya Pak Charles, ini tak tanya istri saya. Jadi kadang nanti berdua kita. Aku sudah hitung-hitungan, aku harus beli istri saya Pak. Iya, bisa paham aku. Oke, ya, pergi ke Sanur ya. Tak beliin tiket, ngopo Pak? Ukuran pintu-pintu untuk bikin villa. Pak, kan ono tukang toh Pak. Gare mbok ukur, diukur gini tuh kasih info saya. Gak iso Rob, ngolek salah. Tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau kamu salah, kita tetap bertanggung jawab. Iya Pak. Iya wes. Saya sama anak istri saya Pak. Yo, gak apa wes. Mek ngukur tok bos. Bikin gebyok gaya Bali kayak gitu. Dan itu harus detail, kayu lama, kayu-kayu bongkaran pecinan itu kan sudah kayak fosil Pak. Iya. Itu dia suka sekali beliau. Sampai sekarang kakak Pak Charles, adik Pak Charles yang berhubungan dengan kayu mesti dikasih saya. Terus ada pet shop juga ya Pak ya. Mungkin ya sekedar kayak apa namanya? Retail lah. Retail ya. Jadi Retail ada juga ya. saya juga dikasih tahu sama seseorang itu pebisnis juga ngomong, Rob, usaha itu yang benar. Pendapatan untuk mencari pendapatan. Kayak caranya kowe golek harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kowe iso kabeh iki selesai kok. Tinggal kamu lek kowe entuk kabeh ya garek kowe iso ngecakke dengan benar apa enggak. Katakanlah ini sudah kamu dapatkan nilainya 100 juta, lek penggunaanmu 50 juta, kowe ambil. Tapi lek kowe 100 juta penggunaanmu 150 juta ya tetap diutang kowe. Tak bisa bagus. Aku mikir, ngambil pet shop wae lah. Gak apa mah. Kowe kan ngerti nanti langsung ada hubungan dengan apa pabrik-pabrik pakan juga kayak gini. Karena apa? Saya juga kadang punya rasa paranoid juga. Istri saya nggak mungkin bisa buat sangkar.
Karena saya membuat sangkar tidak berdasarkan perajin loh. Pengrajin harus ngikutin saya. Jadi saya tidak ada harus orang sales bawa sangkar ini ditawarin ke saya beli, saya merekin Kubi, enggak loh. Saya Produksi kreatif sendiri ya, saya buat bikin. sendiri. Kayak gini, ini mbok ngenekke ya, ini mbok ngenekke. Dan itu tidak pakai gambar. Kalau saya ngomong. Sekarang pegawainya total berapa, Pak? Pegawai lepas saya, Oh, pegawai lepas. jadi saya mengatur perajin, tenaga finishing juga gitu. Tak hitung kamu borong. Perajin pembuat sangkar saya juga tak hitung borong. Kamu per piece berapa? Biar kamu maju, aku maju. Kita mitra aja. Kamu jangan jadi pegawai saya. Ya. Wah, menarik Iya, sekali kayak gitu. ini. Ngobrol dengan Pak Robi ini Iya. mungkin sehari pun mungkin ya nggak akan Betul, selesai betul. nih. Gila, luar biasa. Iya. Ya. Terakhir, Pak, saya mau tanya. Iya. Dari perjalanannya Pak Robi ini, Mm-mm. ada nggak orang yang benar-benar berperan, sangat berperan dalam hidupnya Pak Robi? Ada. 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 Ini mau nangis loh. Siapa, Pak? Bapak mertua saya. Dia support saya betul. Tapi saya tidak bisa lama sama beliau. Anak saya, istri saya hamil 7 bulan. Beliau kena serangan jantung. Jadi saya sama beliau kayak berteman gitu. Gak usah izin, Rob. Ojo minder. Kowe iki gak apa-apa kowe dodolan. Aku senang punya mantu pengusaha. Daripada jadi tentara, jadi polisi. Jadi cengeng saya. Padahal saya itu preman loh, Mbak. Serius. Preman saya itu. Saya itu enggak ada takutnya saya kalau ketemu orang itu enggak ada mindernya, Pak Bintang. Enggak ada takutnya. Jadi siapa yang saya ceritakan tadi itu Pak Bintang kayak los, kayak saya mengalir aja tuh. Iya. Kayak saya pertama kali ketemu Pak Bintang aja kan saya tahu Pak Bintang ini pengusaha, termasuk pengusaha yang berhasil. Dari bawah juga. Tapi saya ketemu Pak Bintang, saya nggak minder. Saya nggak boleh minder. Karena tahu saya, Pak Bintang sudah banyak orang-orang yang berhadapan dengan Pak Bintang ini. Sudah banyak macamnya gitu. Oke, terakhir Pak. Bisa kasih pesan nggak bagi mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah, ingin cari pekerjaan atau ingin jadi pengusaha, atau mungkin pedagang-pedagang sangkar burung yang mungkin baru merintis usaha? Apa ya pesannya ya? Ya kita kalau usaha, ya komitmen aja. Komitmen. Kalau kamu mau jadi pengusaha, ya kamu harus konsisten, kayak gitu aja. Yang paling berat seorang pengusaha itu kan apa sih Pak Bintang? Di saat apa yang kita jalankan usaha itu sepi. Lah kue kuat ra untuk mencari jalan keluar itu. Kan banyak orang-orang yang lelah, akhirnya keluar nggak berhasil. Karena sepi. Padahal itu perjalanan untuk menutup kesalahan-kesalahan yang harus tidak dilakukan untuk menjadi berhasil kan? Iya, betul. Kayak gitu. Ngomong-ngomong ratusan juta, miliaran loh yang ada di ngopi kopi ternama itu. Ngomong doang. Wah, wah lah ngene kok melempem. Kan banyak orang-orang kayak gitu kan. Nah, kita nggak usah jauh-jauh. Tahu bakso itu loh. Orang tidak akan melirik, Pak. Nah, kita belajarnya, saya bercerminnya dari seorang pengusaha tahu juga. Ditekuni. Beliau dulu juga ide di kampung-kampung kayak jual gorengan. Jadi intinya selain harus kreatif, kerja itu. cerdas, juga harus kerja Iya. keras juga ya Pak ya? Kerja keras itu pondasi, Bos. Habis itu kita harus kreatif, inovasi, jujurnya itu harus dinomorsatukan terhadap mitranya kita. Ya, kejujuran. Kejujuran itu Nama baik, kepercayaan ya Pak ya, mungkin ya, kepercayaan. kepercayaan ya. Iya. Oke,
Terima kasih atas kedatangannya, Pak Robi. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Pak Bintang. Saya udah diundang di sini.